Dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang kelarutan timbal balik yang sudah kami diskusikan dari minggu kedua. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 itu sendiri ada saya Nisa Randina, Seli Dewi Riswanti, Vina Yulestari, Lulu Kamilia, dan Fitri Siami. Langsung saja untuk bagian abstrak akan dijelaskan oleh Seli. Abstrak. Percobaan timbal balik fenol air bertujuan untuk menentukan temperatur kritis dan mempelajari kelarutan timbal balik antara dua cairan fenol dan air. Dengan variabel berat fenol yang digunakan adalah 1,5 gram, 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan untuk variabel berat fenol sebesar 1,5 gram dan penambahan 1 mili aquades memiliki temperatur kritis untuk kelarutan fenol air sebesar 72,5 derajat Celcius. Untuk variabel berat fenol sebesar 2,5 gram dan penambahan aquades sebanyak 1,3 mili memiliki temperatur kritis untuk kelarutan fenol air sebesar 58,5 derajat Celcius. Untuk variabel berat fenol sebesar 3 gram dan penambahan 1 mili aquades memiliki temperatur kritis untuk kelarutan fenol air sebesar 70 derajat Celcius. Untuk variabel berat fenol sebesar 3,5 gram dan penambahan 1,3 mili aquades memiliki temperatur kritis untuk kelarutan fenol air sebesar 52 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapat bahwa fraksi mol fenol secara berurutan adalah 0,17, 0,13, 0,105, 0,08, 0,09, 0,14, 0,15, dan 0,12. Persamaan yang diperoleh dari grafik Y sama dengan minus 8,8305 X plus 62,4 dari grafik tersebut, sehingga nilai R sama dengan 0,0409. Faktor-faktor kelarutan pada percobaan ini antara lain massa, konsentrasi, ion senama, temperatur, pengadukan, dan luas penampang analisa yang digunakan pada percobaan ini, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu peta konsep akan dijelaskan oleh Vina Yulestari. Baik, untuk bagian yang selanjutnya yaitu kerangka teori yang kami sajikan dalam bentuk peta konsep. Pertama, dimulai dari pengertian kelarutan. Kelarutan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan jumlah maksimum zat tertentu yang dapat larut dalam suatu pelarut. Kelarutan sendiri terdiri dari beberapa macam dan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu mengenai kelarutan timbal balik. Kelarutan timbal balik didefinisikan sebagai suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya di bawah temperatur kritis. Biasanya pada kelarutan timbal balik ini ditandai dengan adanya dua fase yang berbeda apabila temperaturnya di bawah temperatur kritis, kemudian campuran itu akan bercampur sempurna atau homogen apabila suhunya mencapai suhu kritis. Kelarutan timbal balik ini biasanya termasuk dalam campuran biner, yaitu terdiri antara dua zat yang berbeda, diantaranya yaitu kelarutan fenol dengan HCl, kelarutan fenol dengan NaCl, kelarutan fenol dengan air, dengan metanol, dan kelarutan butanol dengan air. Yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai kelarutan fenol dengan air. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu prosedur kerja dan data pengamatan akan dijelaskan oleh Lulu. Oke, untuk prosedur kerja, pertama yang harus dilakukan adalah menimbang fenol dan memasukkan ke dalam tabung reaksi besar. Selanjutnya adalah memasukkan aquades sesuai
yang variabel sesuai dengan variabel yang akan diuji. Memanaskan campuran ke dalam water bed. Yang selanjutnya yaitu mengangkat dan mencatat suhu saat larutan keruh. Kemudian, mengulangi tahap 1 sampai 4 dengan variabel volume pelarut sesuai dengan percobaan. Dan langkah yang terakhir adalah mengulangi tahap 1 sampai 4 dengan variabel berat fenol sesuai dengan percobaan. Untuk data pengamatan, setiap data dari 3 percobaan itu memiliki variabel berat fenol dan berat aquades yang berbeda-beda. Jadi, data percobaan ketiga percobaan dapat dilihat pada tabel dengan berat yang berbeda-beda. Bisa diamati sendiri ya, teman-teman. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu analisa dalam bentuk grafik akan dijelaskan oleh Fitri. Kemudian ada analisis grafiknya itu seperti gambar yang tertera ya teman-teman. Jadi berdasarkan grafik tersebut menunjukkan adanya kesalahan terhadap data yang dihasilkan pada percobaan, sehingga itu grafik tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu membentuk setengah parabola tertutup ke bawah. Grafik tersebut menunjukkan tentang perubahan fase yang dipengaruhi oleh temperatur. Menaikkan temperatur akan dapat menambah kemampuan bercampur untuk kedua komponen yang dicampurkan. Temperatur yang digunakan akan dapat mempengaruhi kemampuan pencampuran komponen yang bercampur. Temperatur kritis seharusnya berada di atas temperatur yang tertinggi terhadap fraksi dari mol tersebut. Kemudian pada data pengamatan yang disajikan pada tabel pun praktikan itu kurang lengkap dalam menuliskan data tersebut, sehingga pembaca kurang paham dalam memahami data tersebut. Terus juga tidak dapat dihitung rata-rata untuk tiap pengulangannya karena praktikan tidak melakukan pengulangan, sehingga tidak dapat pula dihitung galatnya. Dari data juga menunjukkan bahwa larutan yang melewati temperatur kritis akan membentuk sistem dua fase, dan saat komponen berada di bawah temperatur kritis, larutannya akan membentuk dua fase pula. Namun saat mencapai tepat pada temperatur kritis, sistem dua komponen tersebut akan membentuk satu fase. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan pada percobaan timbal balik fenol dan air antara lain jenis zat, konsentrasi, temperatur, ion senama, pengadukan, serta luas permukaan. Baik, ya ini ada daftar pustaka yang kami pakai untuk membuat poster ini. Ya, itu sekian untuk presentasi dari hasil diskusi kami mengenai kelarutan timbal balik dari fenol dengan air. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.